Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kehidupan ini sebagian besar adalah pengulangan. Matahari tiap hari terbit dan tenggelam dan akan terus seperti itu mengalami pengulangan. Kita juga makan dan tidur setiap hari dan terus melakukannya. Tetapi pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas sehingga kehidupan yang Anda jalani terasa bosan dan melelahkan? Setiap orang memiliki kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan rutin setiap hari. Itulah rutinitas. Sesuai dengan namanya, rutinitas adalah kegiatan yang rutin kita lakukan dan tidak berubah setiap hari. Banyak orang yang mengalami kejenuhan dengan rutinitas. Rutinitas menjadi sesuatu yang melelahkan. Hidup seakan-akan hanya untuk menghabiskan menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, hingga tidak ada lagi menit, jam, dan hari dalam hidupnya. Sementara itu, ia tidak menemukan pilihan untuk keluar dari rutinitas tersebut. Itulah situasi seseorang yang sering disebut terjebak dalam rutinitas. Kalau demikian, apakah kita perlu keluar dari rutinitas yang berulang-ulang? Bukankah hidup itu memang intinya pengulangan? Kita juga masih hidup karena jantung kita dan nafas kita tidak berhenti melakukan pengulangan. Tiap hari kita makan dan tidur, dan kita ulang terus pada setiap hari. Dalam agama, kita juga diperintahkan untuk membiasakan amal-amal kebaikan dan berusaha istiqomah dalam menjalankannya. Dengan demikian, permasalahannya sebenarnya tidaklah terletak pada pengulangan, sehingga kita merasa terjebak dalam rutinitas dan merasa hidup ini membosankan serta melelahkan. Faktor utama yang menyebabkan kehidupan seseorang terasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan melelahkan adalah kesalahan dalam memaknai hidup. Lalu apa yang dimaksud dengan memaknai hidup? Menurut para ahli, makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting, benar, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup juga bersifat personal dan unik. Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang sangat penting dan berharga serta diyakini benar sehingga memberikan nilai khusus bagi diri seseorang sehingga menjadikannya sebagai tujuan hidup. Apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupannya menjadi berarti dan menimbulkan perasaan bahagia. Kisah seorang tukang parkir yang selalu tampak riang dan bahagia dalam menjalankan tugas profesinya dapat memberikan gambaran konkret tentang pentingnya memaknai hidup. Alkisah, di sebuah kota besar terdapat tempat kuliner yang cukup terkenal. Seorang juru parkir saban hari menjalankan tugasnya dengan riang gembira dan selalu memberi layanan ekstra kepada pelanggannya seperti membukakan pintu mobil, membawakan barang, dan memayungi di kala hujan. Seorang motivator ternama di kota itu kebetulan berkantor di lantai atas gedung yang tidak jauh dari lokasi tukang parkir tersebut. Dari kantornya, ia sering memperhatikan perilaku luar biasa dari tukang parkir tersebut.
Terbesit pula di benaknya untuk menjadikan fenomena ini sebagai bahan materi motivasi. Maka beliau sering mencari kesempatan berbincang-bincang ringan dengan tukang parkir unik itu. Di sela-sela perbincangan yang ringan tersebut, pernah beliau mencari tahu motivasi di balik perilaku riang dan semangat serta pelayanan ekstra pada pelanggan dari tukang parkir tersebut. Di balik keluguan dan ceplas-ceplosnya muncul jawaban yang mengagumkan bahwa ia melakukan itu semua untuk menambah amal kebaikan dan pahala. Tukang parkir itu dengan lugu dan ceplas-ceplos berkata, "Iyalah Den, saya ini orang bodoh dan miskin, bisanya beramal ya dari ini." Ia maksudkan memberi pelayanan yang baik pada pelanggannya. Begitulah tukang parkir tersebut memaknai rutinitasnya, dan itu pula yang memancarkan energi positif yang menghadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Seseorang juga bisa terjebak pada rutinitas yang membosankan jika tidak pandai-pandai mengisi waktu. Dalam kehidupan ini semua orang dalam keseharian memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Presiden punya waktu 24 jam, pengusaha sukses punya waktu 24 jam, penulis produktif punya waktu 24 jam, pun pemalas dan pengangguran punya waktu 24 jam. Ketika waktu 24 jam diisi dengan hal-hal itu-itu saja yang tidak memberi tambahan nilai atau value bagi kehidupan kita, maka rutinitas hidup berpotensi menjadi kebosanan dan kejenuhan. Bisa jadi seseorang mengalami kejenuhan karena merasa tidak ada yang bisa dikerjakan kecuali itu-itu saja. Kalau itu yang terjadi, maka solusinya ia harus mengupgrade pengetahuan dan kemampuan diri. Di samping menghasilkan kegiatan yang bermakna, mengupgrade pengetahuan dan kemampuan diri juga memperluas wawasan dan membuka kesempatan bagi berbagai aktivitas yang bermanfaat dan menguntungkan. Inilah mengapa Islam mewajibkan umatnya belajar seumur hidup atau long life learning. Hal lain yang menyebabkan seseorang terasa terjebak dalam rutinitas adalah orientasi hidup duniawi. Dunia itu fana. Fana artinya dapat rusak, tidak abadi. Yang fana dari dunia bukan hanya materinya, tetapi juga kenikmatan dan keindahannya. Dunia seperti bunga yang indah menawan, tapi begitu dipetik akan layu. Dunia bagaikan fata morgana yang menggiurkan, tapi begitu didatangi yang ada hanya kehampaan.
Kisah keluarga super kaya Amerika Serikat Onassis menjadi salah satu pelajaran bagi pemuja dunia. Memiliki kerajaan bisnis dengan kekayaan yang tidak bisa habis 7 turunan, tapi hampir seluruh keluarganya mengalami kematian tragis yang tidak menyedapkan. Ketika hidup, rumah tangganya juga berantakan dan mengalami perceraian. Putrinya Christina Onassis mengalami kehidupan rumah tangga yang lebih buruk. 4 kali ganti pasangan, tidak satu pun yang bermuara pada kebahagiaan. Christina pernah mengucapkan pernyataan yang mengejutkan di hadapan wartawan. Ia berkata, "Saya wanita paling kaya tapi paling menderita di dunia." So, hati-hati dengan dunia. Sampai jumpa di ruang inspirasi berikutnya, dan jangan lupa jika Anda tertarik dengan konten-konten kami untuk like, subscribe bagi yang belum, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dari ruang inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.